Did you know the Quran revealed a scientific miracle about the ocean over 1400 years ago? Something that science only just discovered recently? In the Quran, chapter 25:53, it says, "And it is he who released two seas, one fresh and sweet, one salty and bitter, and placed between them a barrier that cannot be crossed." But here's the amazing part. Scientists only just discovered that when fresh and salt water meet, they don't mix. There's an invisible barrier between them that keeps them separate called halocline, which forms between them due to differences in chemical composition, density, and temperature. This would be impossible for someone without modern technology to know. But the Quran describes it perfectly. Is this proof that the Quran is the word of God? What do you guys think? Tidak, sayang. Itu tidak membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Justru itu membuktikan bahwa Al-Quran ditulis oleh manusia, dan orang-orang yang mengklaim bahwa Halocline membuktikan wahyu ilahi itu. Ya, bisa dibilang mereka kurang paham sains paling tidak. Kamu tahu Halocline kan? Itu batas tak terlihat antara air tawar dan air asin? Ya, katanya itu bukan hanya memisahkan air, sekarang itu malah memisahkan logika dari kenyataan. Begini, Halocline itu bukan berarti air tidak bercampur. Itu hanya berarti mereka tidak bercampur dengan cepat. Seperti menyatukan orang-orang cantik dan introvert di pesta yang sama, mereka akan berbaur tapi tidak langsung. Jadi, kalau Al-Quran bilang dua air itu tidak bercampur atau tidak saling melintas, dan sains bilang, oh mereka bercampur kok, hanya perlahan, berarti itu bukanlah mukjizat. Itu adalah kesalahpahaman. Itu seperti mengatakan Alkitab meramalkan lampu hanya karena dikatakan jadilah terang. Dan tebak apa? Ini bukanlah kebenaran laut tersembunyi yang baru ditemukan NASA minggu lalu. Tidak, Aristoteles sudah menulisnya 2300 tahun yang lalu. Dan Strabo, si blogger perjalanan pertama dari Kekaisaran Romawi, sudah memetakannya sebelum Muhammad bahkan lahir. Jadi, kalau kita mau mengklaim bahwa tulisan kuno yang meramalkan fisika air adalah bukti wahyu ilahi, maka buku catatan Aristoteles lebih merupakan firman Tuhan daripada Al-Quran. Setidaknya dia tidak berpura-pura bahwa sains bukanlah suatu proses. Begitulah firman Tuhan. Engkau harus mengamati gradien kerapatan dan menerbitkannya di jurnal yang sudah ditinjau sejawat. Jadi tidak, itu bukan mukjizat. Itu bukan ilahi. Itu hanya orang-orang yang melihat apa yang ingin mereka lihat. Seperti saat mantanmu bilang, mereka sudah berubah, hanya karena mereka potong rambut. Kapanpun seseorang bilang Halocline membuktikan Al-Quran, cukup angguk dan katakan, ya, dan bak mandi saya membuktikan gravitasi. Puji Newton. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang sains dalam Al-Quran ya. Karena tampaknya Al-Quran memiliki beberapa pandangan yang menarik tentang sains. Maksud saya, kita semua tahu bahwa Al-Quran seharusnya merupakan wahyu ilahi kan? Penuh dengan kebijaksanaan, petunjuk, semua hal baik itu. Tapi kadang-kadang, rasanya hampir seperti Al-Quran ditulis oleh seseorang yang tidak benar-benar paham bagaimana dunia ini bekerja. Ambil matahari sebagai contoh. Ya, matahari dalam Al-Quran, ada ayat yang mengatakan sesuatu tentang matahari terbenam di dalam kolam hitam yang keruh, atau air yang berlumpur gelap. Ya, kamu dengar itu kan? Matahari terbenam di dalam genangan air hitam yang kental. Maksud saya serius? Kita harus percaya bahwa matahari hanya turun ke dalam kolam besar yang berlumpur setiap malam? Seperti, apakah matahari di luar sana hanya santai bilang, "Hei, teman-teman, aku mau menyelam ke rawa sekarang. Sampai jumpa besok pagi." Rasanya seperti seseorang melihat matahari terbenam dan berkata, "Ya, itu dia. Matahari sedang berenang di kolam berlumpur di suatu tempat di alam semesta." Tapi begini, sains dengan teleskop canggihnya dan penelitian memberitahu kita bahwa matahari tidak pergi ke tempat yang dekat dengan genangan air. Matahari bahkan tidak menyentuh bumi. Itu tidak seperti terbenam di rawa. Itu hanya bergerak mengelilingi bumi karena rotasi. Dan tebak apa? Tidak ada kolam berlumpur yang terlibat. Bayangkan memberitahu seseorang dari zaman kuno, "Hei, matahari tidak terbenam di genangan air." Itu sebenarnya berjuta-juta mil jauhnya dari bumi, dan itu hanya rotasi planet kita. Mereka mungkin akan melihatmu seperti, jadi maksudmu matahari hanya berpura-pura tidur? Dan ayat tentang matahari yang terbenam di kolam berlumpur ini, entah bagaimana bertahan dalam ujian waktu. Ini seperti versi kuno dari seseorang yang mengatakan,
Oh, matahari hanya sedang berendam di kolam lokal. Itu seperti hari spa untuk tubuh-tubuh surgawi. Maksud saya, kalau itu yang ada di dalam Al-Quran, ya mari kita jujur saja. Bahkan, saya tahu bahwa matahari tidak pergi berenang setiap malam, dan saya bukan ilmuwan. Baiklah, mari kita masuk ke sesuatu yang sedikit lebih menarik. Kamu tahu, ada tren di mana orang-orang suka memutarbalikkan fakta, memelintir sains, dan salah menafsirkan hal-hal hanya untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Dan saya pikir kenapa? Seperti, kita bukan di acara TV realitas, di mana tujuannya hanya untuk memenangkan argumen, teman-teman. Ambil contoh Lily J. Dia adalah salah satu orang yang bilang, oh, Al-Quran sudah benar soal Haloklin. Itu benar-benar bukti bahwa Al-Quran adalah buku ilahi. Ya, tapi ada satu masalah kecil. Dia bahkan tidak mengerti apa itu Haloklin. Itu seperti mengatakan, saya tahu persis bagaimana mengemudi mobil. Tetapi kamu duduk di atap mobil. Sekarang, kenapa orang-orang melakukan ini? Secara psikologis, ini semua tentang disonansi kognitif. Kamu tahu, ketika keyakinanmu dan kenyataan tidak cocok, otakmu melakukan trik lucu di mana ia mulai memutar fakta hanya untuk mencegahmu gila. Bayangkan kamu sangat meyakini sesuatu. Seperti Al-Quran itu 100% benar. Lalu seorang ilmuwan datang dan berkata, sebenarnya sains tidak cocok di sana. Daripada bilang, mungkin saya harus mempertimbangkan ulang ini, otakmu malah bilang, nggak bisa gitu. Mari kita putar fakta dan katakan sains sebenarnya setuju dengan saya. Itu seperti versi otak yang mengabaikan pesan dari mantanmu. Saya tidak melihat itu, saya akan pura-pura ini tidak terjadi. Dan disinilah menjadi lebih menarik. Orang-orang mulai bertahan pada bukti-bukti palsu ini karena mereka sudah menginvestasikan begitu banyak dalam keyakinan mereka. Rasanya, satu-satunya cara untuk melindungi ego mereka adalah dengan terus mencari bukti yang mendukung mereka. Ini seperti membeli investasi yang sangat buruk. Dan alih-alih memotong kerugian, mereka terus berkata pada diri sendiri, ini akan berubah, beri saja waktu. Tapi ketika kamu melihatnya, logikanya tidak bekerja. Maksud saya, Haloklin, kamu pikir kamu membuktikan Al-Quran dengan fenomena yang sudah dipelajari sejak Yunani kuno? Aristoteles sudah menulis tentang pencampuran air dan tidak bercampur sekitar 2.300 tahun yang lalu. Apakah Aristoteles juga seorang nabi yang diam-diam? Seluruh hal ini seperti saat kamu sedang berdebat dan seseorang mengeluarkan pencarian Google sebagai bukti mereka. Oh, saya Google dan tebak apa? Itu benar. Ya, Google tidak bekerja seperti itu, teman. Hanya karena kamu menemukan sesuatu di internet, tidak berarti itu sah. Sebenarnya, ini bukan tentang kebenaran sama sekali. Ini tentang menjaga wajah. Ini tentang menjaga ego tetap utuh. Orang-orang tidak ingin mengakui bahwa mereka mungkin salah atau tertipu. Jadi, alih-alih menerima kenyataan, mereka akan membentuk fakta agar sesuai dengan narasi mereka. Ini seperti teman yang selalu bilang, saya tidak butuh tunjuk arah, saya tahu persis kemana saya pergi. Dan 2 jam kemudian, mereka masih tersesat di tengah-tengah tidak tahu arah dan bilang, kita cuma mengeksplorasi rute berbeda ke tujuan. Pada akhirnya, ini semua tentang otak yang memainkan trik kecil untuk membuat kita merasa nyaman. Tapi hey, hanya karena kamu yakin sudah memenangkan argumen, bukan berarti fakta setuju denganmu. Dan serius, jika kamu menggunakan Haloklin untuk membuktikan Al-Quran itu ilahi, saya rasa saatnya untuk Google sedikit lagi. Atau mungkin tetap pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh Al-Quran, dan biarkan sains untuk para ilmuwan. Mereka yang punya PhD, bukan mereka yang Google bagaimana membuktikan Al-Quran benar di jam 3 pagi. Jadi mari kita bicara tentang wanita non-muslim yang masuk Islam. Pernah lihat salah satu dari mereka di TikTok? Mereka bersinar, mereka tersenyum, mereka seperti, sejak saya menjadi muslim, saya merasa sangat bebas. Bebas? Kamu baru saja bergabung dengan satu-satunya agama di mana rambutmu dianggap sebagai ancaman publik. Bagaimana kamu bisa bilang, saya merasa terbebaskan, sementara kamu mengenakan hijab seperti tirai blackout di bulan Agustus? Itu bukanlah pertumbuhan spiritual. Itu ketaatan yang dimasak perlahan. Wanita-wanita ini pergi dari saya tidak butuh pria, menjadi insya Allah suami saya yang akan memilih saya sebagai istri keempat.
Itu bukanlah kedamaian batin. Itu downgrade deluxe. Dan alur ceritanya selalu sama. Saya sangat tersesat dan kemudian saya menemukan kedamaian, kan? Dan kemudian kamu kehilangan playlistmu, celanamu, dan hak untuk meninggalkan rumah tanpa izin. Dulu dia memposting selfie di pantai dengan bikini. Sekarang hanya dia di ruangan gelap memegang tasbih. Diberi caption, Alhamdulillah. Terjemahan, sekarang saya hanya tersenyum jika suami saya mengizinkannya. Dan aturan-aturan, tidak ada musik, tidak ada dansa, tidak ada pacaran, tidak ada parfum, tidak ada berenang, kecuali itu hanya untuk wanita dan kamu mengenakan pakaian seperti hantu Victoria. Ini bukanlah spiritualitas. Ini adalah ruang pelarian yang dirancang oleh ulama. Dan apa hadiah abadi kamu setelah mengikuti semua itu? Kalau kamu pria, kamu mendapatkan tupi dua bidadari di surga. Kalau kamu wanita, kamu bahkan tidak mendapatkan kursi di meja. Kamu hanya duduk di sana menonton suamimu menjalani hidup terbaiknya dengan harem surgawi seperti semacam penumpang ketiga kosmik dengan hijab. Mereka bilang Islam memuliakan wanita. Ya, dengan cara yang sama seperti sebuah museum memuliakan artefak kuno. Menempatkannya di balik kaca, memberi label, dan memberitahu semua orang untuk tidak menyentuh. Tapi hey, kalau kamu ingin menukar kebebasan dengan kain dan menyebut penyerahan diri sebagai spiritualitas, silakan. Hanya saja jangan bilang kamu menemukan kebebasan. Kamu baru saja mendaftar untuk menjadi penonton di kehidupan setelah mati kamu sendiri. Pernah dengar tentang hal ini dalam Islam, yang mengatakan wanita memiliki setengah otak dan setengah iman? Ya, tampaknya wanita itu seperti versi diskon dari manusia. Seperti, hey, kamu bisa jadi manusia, tapi hanya 50% dari waktu. Ini juga ada dalam hadits. Wanita itu kekurangan dalam hal intelek dan agama. Saya bahkan tidak tahu lagi. Maksud saya, serius. Apakah Lily J sudah bodoh sebelumnya dan karena itu dia masuk Islam? Ataukah dia masuk Islam dan kemudian jadi bodoh? Ini seperti ayam dan telur, tapi dengan lebih sedikit protein dan lebih banyak kebingungannya. Jika saya setengah, maka saya hanya menyimpan setengah energi saya untuk semua momen di mana saya perlu mengedukasi tentang betapa absurdnya ide ini. Tapi sebenarnya, mari kita jujur saja. Jika Tuhan menginginkan wanita memiliki setengah intelek, dia benar-benar salah besar. Karena di sini saya menjalankan rumah tangga, mengelola karier, dan masih ingat untuk minum vitamin saya. Sementara beberapa pria ini bahkan tidak bisa mengingat kata sandi Wi-Fi mereka sendiri. Mari kita bicara tentang rambut. Karena tampaknya di beberapa agama, rambut bukan sekadar pernyataan mode. Tidak. Itu adalah tiket ke surga atau neraka. Ya, saya sedang membicarakan kekuatan misterius yang sangat kuat yang dimiliki oleh rambut wanita. Dalam Islam, kamu tahu wanita disuruh untuk menutupi rambut mereka. Mereka bilang itu untuk melindungi kesopanan mereka. Dan saya mengerti. Maksud saya, jika saya punya rambut secantik beberapa wanita, saya mungkin juga ingin menyembunyikannya. Bisa kamu bayangkan berjalan-jalan dengan rambut yang bisa benar-benar menghentikan lalu lintas? Saya akan berkata, permisi Pak, bisa geser sedikit? Kamu menghalangi pandangan saya ke ikal rambut saya. Tapi inilah yang jadi menarik. Karena ternyata jika kamu tidak menutupi rambut itu, rasanya seperti kamu mendaftar untuk tiket satu arah menuju neraka. Lupakan semua dosa besar. Lupakan keserakahan. Lupakan berbohong. Cukup biarkan rambutmu keluar sebentar. Dan boom, kamu langsung di jalur cepat menuju bagian api. Dan bagian terburuk, tidak ada daftar tunggu untuk neraka. Tidak seperti, oh kami penuh hari ini, tapi kami akan menempatkanmu di kereta berikutnya. Tidak, itu instan. Sekarang jangan salah paham, saya mendukung kesopanan. Tapi lucu kalau dipikirkan. Bayangkan kamu di gerbang surga dan Santo Petrus berkata, oke, saya melihat semua amal baikmu, amal kebajikanmu, doamu. Tapi, ini apa, rambutmu keluar? Sepertinya kamu langsung ke belakang antrean. Ya, tidak ada masuk untukmu. Maaf. Dan kemudian kamu duduk di neraka bersama orang-orang yang melakukan hal-hal buruk. Mereka bertanya, apa yang kamu lakukan untuk bisa sampai sini? Dan kamu menjawab, ya, saya cuma mengalami hari rambut buruk dan tidak menutupi rambut di tempat umum. Jadi ya, begitulah.
Jadi mari kita bicara tentang sesuatu yang menarik. Bagaimana orang-orang kadang menggunakan sains untuk membuktikan agama itu benar. Kamu tahu yang seperti, oh, Al-Quran mengatakan ini, dan sekarang sains baru saja menemukan itu. Seolah-olah orang-orang sedang memainkan permainan aneh. Lihat, kami sudah benar dari dulu. Tapi mari kita jujur sebentar. Kamu benar-benar pikir Lily J atau siapapun yang masuk Islam karena sains. Kamu bilang seseorang yang baru saja tergila-gila dengan kompleksitas teologi dalam Islam memutuskan untuk membuat keputusan hidup yang mengubah hidup karena istilah ilmiah seperti haloclean? Serius? Tidak. Mari kita jujur di sini. Kita semua tahu bahwa konversi tidak terjadi hanya karena satu fenomena ilmiah acak. Ada banyak hal lain yang terjadi di bawah permukaan. Mungkin dia bertemu seseorang yang istimewa. Mungkin ada kebutuhan emosional yang mendalam. Atau mungkin, hanya mungkin, dia berpikir, hey, saya bisa memakai identitas baru, dan, oh, saya akan dapat banyak pengikut jika saya bilang sains mendukungnya. Maksud saya, bukan seperti orang-orang belum pernah melakukan hal-hal untuk ketenaran atau perhatian media sosial sebelumnya, kan? Dan mari kita bicara tentang alasan sebenarnya yang tidak suka dibicarakan. Faktor motivasi. Tidak mungkin seorang wanita masuk Islam hanya karena dia membaca tentang haloclean dan berpikir, ah ya, sekarang saya mengerti semuanya tentang alam semesta. Tidak, sayang. Jika kamu benar-benar memahami Islam, kamu akan tahu bahwa wanita mendapat perlakuan yang sangat tidak adil dalam beberapa ajarannya. Maksud saya, ada bagian di sana tentang, ya, peranmu. Dan spoiler alert, itu tidak benar-benar memberdayakan. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang menemukan diri mereka dalam spiral bias konfirmasi. Oh, haloclean, itu sama seperti Al-Quran. Tapi sungguh, tidak. Itu hanya kamu mencoba membuat semuanya sesuai dengan cerita yang sudah kamu putuskan ingin kamu percayai. Kamu tidak perlu menjadi sesuatu untuk membuktikannya secara ilmiah. Itulah sisi emosional kita yang berbicara. Dan ketika itu tidak terkontrol, kita mulai memutarbalikkan hal-hal hanya untuk mengonfirmasi apa yang sudah kita putuskan benar. Hey, cerita ini cocok dengan narasi saya. Jadi saya akan mengabaikan kenyataan bahwa itu tidak masuk akal dan teruskan saja. Ini seperti saat orang bilang, saya tidak terlalu tertarik dengan sains, tapi saya menemukan fakta keren yang mendukung agama saya. Oke, apa selanjutnya? Apakah kamu akan bilang pendaratan bulan itu hologram hanya karena kamu membaca artikel teori konspirasi di Reddit? Hanya karena kamu menemukan sesuatu yang cocok dengan pandangan dunia kamu, bukan berarti itu sebenarnya akurat. Lihat, orang-orang melakukan ini sepanjang waktu. Menggunakan sedikit sains yang nyaman untuk mendukung keyakinan mereka. Mereka tidak mengubah keyakinan mereka karena sains. Mereka hanya menggunakannya sebagai properti dekoratif untuk pandangan dunia mereka. Ini seperti melemparkan bunga cantik di atas tempat sampah dan menyebutnya taman. Itu tidak bekerja seperti itu. Pada akhirnya, ini bukan tentang sains yang membuktikan apapun. Ini tentang mencoba membenarkan pilihanmu. Jadi lain kali seseorang memberitahumu mereka masuk Islam karena sains mendukungnya, cukup tatap mata mereka dan katakan, benar. Dan saya yakin, sains juga memberitahu kamu untuk membeli kalung kristal super spiritual itu juga. Oke, teman-teman, itu saja untuk hari ini. Ingat, hanya karena seseorang melemparkan fakta sains yang keren, bukan berarti itu kebenaran sepenuhnya. Teruslah mempertanyakan, terus berpikir, dan terus tertawa, karena pada akhirnya, tawa adalah cara terbaik untuk menjaga otakmu agar tidak terlalu haloclined. Jika kamu menikmati ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten lebih lanjut. Tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Karena sejujurnya, siapa yang tidak ingin mendengar lebih banyak tentang absurditas sains dan agama? Dan sebelum saya pergi, Jesus bless you. I mentioned that the scientific miracles in the Quran got debunked. I'll repeat it again, very carefully. The scientific miracles argument in the Quran got debunked. Yeah, I hope my tajweed was on point. Listen, it got debunked. And you know why many people in the Duat, YouTubers, my colleagues, like brothers that I work with,
didn't do a video. Why did you say that? Because they know it as well. The argument of scientific miracles is debunked. It is debunked. It's to hell with science. The scientific argument, scientific miracles in the Quran, is debunked. It is debunked, and we don't need it. Umat yang pandir, benci orang kafir, suka teriak takbir tanpa bisa mikir. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Agama gampang nista, umat gampang marah. Harap masuk surga, pasti masuk neraka. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing. Quran sudah kadaluarsa, gak berjilbab gak masalah. Hafal Quran gak penting, hanya bahan marketing.